Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Alfia Suherman, NIM 2252129. Adapun pembahasan dari saya mengenai aksi obat terhadap growth factor dan reseptor sitokin. Pada bagian penurunan ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar aksi obat terhadap reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Kita akan mempelajari prinsip dasar interaksi antara obat dan reseptor, serta peranannya dalam mengatur berbagai proses fisiologis dan patologis di dalam tubuh. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang memproduksi dan mensekresi hormon-hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini berperan penting dalam mengatur berbagai proses metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan dalam tubuh manusia. Kelenjar-kelenjar endokrin utama antara lain hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Masing-masing kelenjar memproduksi hormon spesifik yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam mengatur homeostatis tubuh. Reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah molekul yang terikat pada permukaan sel dan berperan penting dalam sinyal sel. Reseptor ini berinteraksi dengan berbagai jenis faktor pertumbuhan, seperti faktor pertumbuhan epidermis, faktor pertumbuhan derivatif plantelet, dan faktor pertumbuhan fibroblasts. Interaksi ini memicu aktivitas berbagai jalur sinyal intraseluler yang mengatur proses sel seperti proliferasi, diferensiasi, dan migrasi. Reseptor growth factor biasanya memiliki struktur yang terdiri dari 3 dominan, utamanya dominan ekstraseluler tempat faktor pertumbuhan berikatan, dominan transmembran, dan dominan intraseluler yang mentransdisisi sinyal ke dalam sel. Aktivitas reseptor ini dapat memicu fosforilasi dominan intraseluler yang selanjutnya mengaktifkan berbagai molekul sinyal intraseluler. Reseptor growth factor berperan penting dalam regulasi berbagai proses sel normal, namun juga sering melibatkan perkembangan penyakit seperti kanker. Modifikasi atau aktivitas yang berlebihan dari reseptor ini dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol dan transformasi sel menjadi ganas. Mekanisme aksi reseptor growth factor. Yang pertama, peningkatan ligan. Ligan seperti faktor pertumbuhan atau hormon meningkatkan reseptor spesifik di permukaan sel target. Yang kedua, aktivitas reseptor. Peningkatan ligan menyebabkan reseptor mengalami perubahan konformasi dan aktivitas. Yang ketiga, ada pensinyalan intraseluler. Aktivitas respon memicu serangkaian reaksi pensinyalan di dalam sel, mengaktifkan berbagai jalur transduksi sinyal. Yang keempat, ada respons biologis. Pensinyalan intraseluler menghasilkan respon seluler seperti proliferasi, diferensiasi, atau migrasi sel. Mekanisme aksi reseptor growth factor dimulai dengan peningkatan ligan spesifik ke reseptor di permukaan sel target. Hal ini menyebabkan aktivitas reseptor melakukan perubahan konformasi. Aktivitas reseptor kemudian memicu serangkaian reaksi pensinyalan intraseluler yang menghasilkan berbagai macam. Reseptor sitokin adalah molekul di permukaan sel yang dapat meningkatkan sitokin, yaitu protein-protein yang dihasilkan oleh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Ikatan sitokin dengan reseptornya akan mengaktifkan berbagai jalur pensinyalan di dalam sel, yang pada akhirnya memicu respon
fisiologis sel seperti proliferasi, diferensiasi, atau aktivasi. Ada berbagai macam jenis reseptor sitokin yang masing-masing spesifik untuk meningkatkan sitokin tertentu. Contohnya adalah reseptor intraleukin, reseptor interferon gamma, dan reseptor faktor stimulasi koloni granulosit Markov. Masing-masing reseptor ini akan mengaktifkan jalur persinyalan yang berbeda di dalam sel, menghasilkan efek biologis yang spesifik. Mekanisme aksi reseptor sitokin. Yang pertama ada aktivitas reseptor. Sitokin berikatan dengan reseptor spesifik yang terletak di permukaan sel, memicu perubahan konformasi dan aktivitas reseptor tersebut. Yang kedua ada transduksi sinyal. Aktivitas reseptor sitokin memulai serangkaian peristiwa pensinyalan intrasel, mengaktifkan berbagai jalur transduksi sinyal. Yang ketiga, respon seluler. Jalur-jalur persinyalan ini mengatur ekspresi gen, metabolisme sel, proliferasi, diferensiasi, dan fungsi lainnya, menghasilkan berbagai efek biologis dalam sel target. Interaksi antara reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Yang pertama saling melengkapi. Reseptor growth factor dan reseptor sitokin saling melengkapi satu sama lain dalam mengatur berbagai proses fisiologis penting seperti proliferasi sel, diferensiasi, dan homeostasis. Aktivitas kedua, jenis reseptor ini dapat memicu jalur sinyal intraseluler yang saling tumpang tindih dan saling mempengaruhi. Yang kedua, sinergi kaskade persinyalan. Aktivitas reseptor growth factor dapat menstimulasi kaskade pensinyalan reseptor sitokin. Dan begitu pula sebaliknya, interaksi ini memungkinkan terjadi respon seluler yang lebih kompleks dan terpadu, meningkatkan efisien dan ketepatan respon sel terhadap berbagai rangsangan eksternal. Yang ketiga ada regulasi timbal balik. Reseptor growth factor dan reseptor sitokin saling mengatur ekspresi dan aktivitas satu sama lain, menciptakan mekanisme umpan balik dan berperan penting dalam homeostasis dan adaptasi seluler. Gangguan pada interaksi ini dapat berkontribusi pada patogenesis berbagai penyakit. Obat yang mempengaruhi reseptor growth factor. Ada protein kinase inhibitor. Obat-obat seperti suntinib, sorafenib, dan imatinib merupakan contoh inhibitor protein kinase yang dapat mempengaruhi aktivitas reseptor growth factor. Obat-obat ini dapat menghambat fosforilasi dan aktivitas reseptor, sehingga menghentikan sinyal proliferasi dan survival yang diinduksi oleh growth factor. Ada antibiotik monoklonal. Beberapa antibodi monoklonal seperti cetuximab, panitumumab, dan trastuzumab secara spesifik mengenali dan meningkat reseptor growth factor, sehingga dapat memblokir aktivitas. Hal ini mencegah sinyal yang dihasilkan oleh growth factor untuk memacu pertumbuhan dan proliferasi sel. Ada inhibitor reseptor kecil. Obat-obat kecil seperti gefitinib, erlotinib, dan lapatinib
dapat berbagi berfungsi sebagai inhibitor kompetitif pada dominan tirosin, kinase, dan reseptor growth factor. Dengan menghalangi fosforilasi, obat-obat ini dapat menghambat aktivitas downstream dan reseptor dan menghentikan sinyal proliferasi. Obat yang mempengaruhi reseptor sitokin. Ada biologi sitokin. Obat-obat yang mempengaruhi reseptor sitokin dapat bekerja dengan memodulasi aktivitas biologi sitokin. Sitokin adalah molekul sinyal yang memainkan peran penting dalam proses inflamasi, sistem kekebalan, dan homeostatis sel. Ada terapi biologis. Beberapa obat biologis seperti antibodi monoklonal dan protein rekombinan didesain untuk meningkatkan dan memblokir reseptor sitokin. Ini dapat menghambat jalur persinyalan sitokin dan memiliki aplikasi dalam pengobatan kondisi autoimun dan inflamasi. Ada inhibitor kaskade sinyal. Ada juga obat-obat kecil yang dapat menghambat kaskade persinyalan di dalam sel setelah aktivitas reseptor sitokin. Contohnya adalah inhibitor JAK yang dapat menghambat jalur transduksi sinyal yang diinduksi oleh sitokin. Aplikasi klinis obat yang mempengaruhi reseptor growth factor dan reseptor sitokin. Obat-obat yang mempengaruhi reseptor growth factor dan reseptor sitokin memiliki banyak aplikasi klinis yang penting. Sebagai contoh, anti-EGFR epidermal growth factor reseptor digunakan untuk mengobati kanker seperti kanker paru-paru, kolesterol, dan kepala leher. Inhibitor reseptor tirosinen kinase juga digunakan untuk terapi kanker seperti imatinib untuk leukemia mieloid kronik. Obat antisitokin seperti antibiotik monoklonal terhadap TNF digunakan untuk pengobatan penyakit autoimun seperti artritis reumatoid dan penyakit Crohn. Selain itu, aktivator reseptor growth factor dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, sedangkan aktivator reseptor sitokin dapat digunakan untuk meningkatkan sistem imun, misalnya pada kanker atau infeksi. Perkembangan terbaru juga mencangkup penggunaan obat yang memodulasi interaksi antara reseptor growth factor dan reseptor sitokin yang diharapkan dapat membuka strategi terapi baru untuk penyakit kompleks. Terima kasih, sekian dari paparan materi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.